Pemirsa, sebuah video amatir karyawan sebuah pusat perbelanjaan yang menangis karena terkena PHK viral di media sosial. Video tangisan karyawan karena pemutusan hubungan kerja di PT Ramayana Lestari Sentosa yang berlokasi di Plaza Depok, Jawa Barat, viral di media sosial. Merebaknya virus corona atau COVID-19 yang menekan penjualan memaksa manajemen menutup secara permanen pusat perbelanjaan yang berada di Depok, Jawa Barat itu. Pak Presiden, tolonglah Pak kami Pak, semana kami ini. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kami diam di rumah, bekerja dari rumah. Ya kalau pegawai-pegawai Bapak itu enak lah orang itu Pak, ada gaji bulanan. Pemerintah juga sudah menerbitkan peraturan pemerintah PP tentang pembatasan sosial berskala besar dan Kepres penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut. Jadi ada yang bersuara soal karantina, ada bersuara soal lockdown dan sebagainya. Sudah tercakup di situ semua. Macam-macam kami nih Pak ya, macam-macam kami nih. Bangun pagi, datang istri tanya, Bang, nggak kerja? Jawablah pula ya kan, nggak dek, instruksinya kerja dari rumah. Kerja dari rumah kepala otak kau, kerja dari rumah. Lockdown, kau bilang kau pikir susu anak bisa lockdown? Kau tengok itu token udah bunyi-bunyi, kau pikir bisa kau lockdown itu token itu? Peraturan Menteri Kesehatan terkait pembatasan sosial berskala besar atau PSBB mengatur larangan bagi ojek online untuk menerima orderan penumpang. Angkutan roda 2 berbasis aplikasi ini hanya diperbolehkan untuk mengangkut serta mengirim. Menurun drastis. Biasanya sehari saya bisa taruhlah sesepi-sepinya dapat 100.000. Sekarang nyari 20.000 ya susah. Paling 10.000, 15.000 buat makan di jalan doang. Boro-boro buat di rumah. Video itu berisikan sejumlah karyawan berseragam merah muda abu saling berpelukan dan menangis. Masalahnya apa nih Bang buat pemerintah Bang? Dan terkait Buat pemerintah tolonglah. Lihat kami nih orang-orang miskin menengah ke bawah. Bagikanlah sembako atau apa bantuan BLT agar kami menuruti perintah-perintah dari pemerintah, tidak keluar rumah. Jangan menyarankan tidak keluar rumah saja, tapi tidak ada solusi jalan keluar buat kami di rumah. Tolonglah Pak, dipikirkan Pak, macam-macam kami ini. Ya atau bila perlu gaji pengangguran yang Bapak bilang hari itu dibantukanlah untuk orang-orang macam kami ini. Itu Pak ya. Pak Joko Widodo, Bapak itu memiliki berbagai menteri yang jujur saya koordinasinya buruk. Itulah kebanyakan influencer mau jadi juru bicara tuh, ngaco aja kan jadinya. Nah, Anda ngomong influencer, kemarin ada juga influencer yang dokter tuh ya, sekarang lagi rame banget ya. Iya. Dia maki-maki Presiden Jokowi dan Menkes. Padahal kalau nggak salah jejak digitalnya dia dulu termasuk orang yang sangat mendukung Pak Jokowi loh. Bahkan termasuk ketika di LC kan dia juga masih kelihatan dia mendukung Pak Jokowi ya. Pak Menkes, Pak Terawan, dan Pak Supir, asal kalian tahu Bapak-Bapak bahwa kami ini di tenaga medis berjuang tenaga di depan itu hanya mempertaruhkan nyawa Pak. Banyak teman-teman saya itu udah meninggal Pak, ya kan? Dan banyak guru-guru saya itu udah meninggal Pak. Dan ratusan teman saya itu sekarang lagi dirawat Pak. Asal Bapak tahu nih Pak Yuri dan Pak Terawan, kalau ngomong tuh dipikir Pak, tolong banget Pak. Jangan mengeluarkan statement yang menimbulkan perdebatan di masyarakat. Anda itu Iya, saya kasihan juga, akhirnya dia sakit gitu. Dan ya sebetulnya konyolnya sendiri kan. Karena kalau dia dokter, seharusnya jangan ikut relawan untuk bagi-bagi masker segala macam. Tapi karena dia dokter merangkap influencer, maka orang nggak bisa bedain lagi nih.
ini lagi apa? Jadi orang akhirnya menganggap bahwa ya udahlah, kalau profesi dokter udah siapkan kemampuan datang pada pasien. Nah sekarang jadi kacau akhirnya. Gimana Pak pendapat Bapak tentang mau di lockdown? Isu-isu tentang lockdown. Lockdown itu apa ya Mas? Lockdown itu tentang kita berdiam diri di rumah. Oh, ya Masya Allah. Sangat pengaruh ya. Bagian saya sebagai pedagang kaki lima, pedagang di luar, emperan seperti ini. Sangat sekali. Nggak ada yang keluar, nggak ada ketakutan, nggak ada yang keluar. Saya mewakili teman-teman TKI yang ada di Malaysia. Kami mengalami masalah yang cukup besar setelah Malaysia di lockdown pada tanggal 18 sampai 14 April, sekitar 4 minggu. Jadi masalah saat ini teman-teman TKI yang ada di Malaysia, yang pertama kami mengalami masalah kekurangan bahan pokok seperti beras, minyak, dan kebutuhan-kebutuhan asas yang lain. Kita merasakan semuanya dampak dari pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh masyarakat luas, baik itu pengusaha, pegawai, pekerja pabrik, supir taksi, supir bus, supir truk, kernet, pengemudi ojek, petugas parkir, para pengrajin, pedagang kecil, pelaku usaha mikro, dan masih banyak lagi. Oleh sebab itu, pemerintah ingin memberikan perhatian besar dan memberikan prioritas utama untuk menjaga pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat di lapisan bawah. Pada tanggal 31 Maret yang lalu, saya telah menyampaikan kebijakan mengenai penerima manfaat dari program Keluarga Harapan yang diberikan kepada 10 juta keluarga penerima. Jumlahnya, total anggarannya adalah 37,4 triliun rupiah. Kemudian, yang berkaitan dengan kartu sembako diberikan kepada 20 juta penerima. Per orang diberikan 200.000 per bulannya dan totalnya adalah 43,6 triliun rupiah. Kemudian kartu prakerja yang sudah saya sampaikan yang lalu juga 5,6 juta orang, insentif pasca pelatihan sebesar Rp600.000 selama 4 bulan. Anggaran yang disiapkan adalah 20 triliun rupiah. Kemudian juga pembebasan tarif listrik 450 VA dan diskon tarif listrik untuk 900 VA. Yang tadi yang 450 VA 24 juta pelanggan dan yang 900 VA 7 juta pelanggan. Anggaran yang disiapkan adalah 3,5 triliun rupiah. Dan dalam minggu ini, pemerintah telah memutuskan beberapa kebijakan bantuan sosial yang baru, yaitu bantuan khusus bahan pokok sembako dari pemerintah pusat untuk masyarakat di DKI, dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta KK.
dengan besaran 600.000 per bulan selama 3 bulan. Anggaran yang dialokasikan 2,2 triliun. Kemudian bantuan sembako untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi diberikan kepada 1,6 juta jiwa atau 576.000 kakak sebesar 600.000 per bulan selama 3 bulan dengan total anggaran 1 triliun rupiah. Untuk masyarakat di luar Jabodetabek akan diberikan bantuan sosial tunai kepada 9 juta kakak yang tidak menerima bansos PKH maupun bansos sembako. Sekali lagi, kepada 9 juta kakak sebesar 600.000 per bulan selama 3 bulan dan total anggaran yang disiapkan adalah 16,2 triliun rupiah. Kemudian juga sebagian dana desa juga segera dialokasikan untuk bantuan sosial di desa. Diberikan kepada kurang lebih 10 juta keluarga penerima dengan besaran 600.000 per bulan selama 3 bulan dan total anggaran yang disiapkan adalah 21 triliun rupiah. Sejalan dengan hal tersebut juga kita akan memperkuat program padat karya tunai di kementerian-kementerian yang total anggarannya adalah 16,9 triliun rupiah. Ini nanti ada di Kementerian Desa dengan program padat karya tunai desa. Ini targetnya adalah 59.000 tenaga kerja. Kementerian PUPR dengan program padat karya tunai juga targetnya 530.000 tenaga kerja dengan total nilai kurang lebih 10,2 triliun rupiah. Kemudian di kementerian yang lain, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian Kementerian Perhubungan. Dan yang terakhir, Polri juga akan melaksanakan program keselamatan. Ini seperti program Kartu Prakerja, namanya program keselamatan oleh Polri, yang mengkombinasikan bantuan sosial dan pelatihan. Targetnya adalah 197.000 pengemudi taksi, sopir bus atau truk, dan kernet akan diberikan insentif 600.000 per bulan selama 3 bulan. Anggaran yang disiapkan di sini adalah sebesar 360 miliar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Pemerintah akan terus berupaya untuk menyisir lagi anggaran-anggaran yang tersedia untuk menambah lagi bantuan sosial, memperluas peluang kerja bagi masyarakat di lapisan bawah untuk program padat karya. Kita harus sadar bahwa tantangan yang kita hadapi tidak mudah, kita harus hadapi bersama-sama. Saya mengajak para pengusaha untuk berusaha keras mempertahankan para pekerjanya, dan saya mengajak semua pihak untuk peduli kepada masyarakat yang kurang mampu. Dengan bergotong royong secara nasional, kita bisa mempertahankan capaian pembangunan dan memanfaatkannya untuk lompatan kemajuan. Dan sekali lagi, saya ingin memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran yang bergerak di depan dalam hal ini, dokter, para perawat, tenaga medis yang berada di rumah sakit dalam kita berperang melawan COVID-19 ini. Saya memberikan apresiasi yang tinggi, dan itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.